Lahul Fatihah. Sampai pada ayat yang ke-95 surat Al-An'am ya. Juz ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha falikul habbi wan nawa. Innallaha falikul habbi wan nawa. Binya itu jangan ditambah satu alif ya. Innallaha falikul habbi wan ojo habbi wan ngono ojo tambahi. Ya, jangan ditambahi binya ya. Innallaha faliqul habbi wan hab. Qalqalah kubra langsung masuk pada kalimat berikutnya. Innallaha faliqul habbi wan ayo. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Faliqul isbah waja'alal layla sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. Yo, bentar iki, golongan telu iki warna suara ning ngarep iki, gitu iki. Ayo. 1 2 3 sama-sama. Ini keras. 3 ini. Ya, semuanya ikut.
fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Wis perangan. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fi kitabih bi ulumi fi tarini amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu pendiran. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi tarini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wis merengang baru. Wis merengang. Sing bener-bener bareng merengang. Iya. Merengang ora? Ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. صاحب البخور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صاحب البخور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى على النبي محمد صلى على النبي محمد صلى على النبي محمد صلى على النبي محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. Inna allaha ing setune Allah iku falikul habbi zat kang nyigar kang nyuwek wiji. Falikul habbi zat kang nyigar utawa nyuwek sakul habbi tegese kang nyuwek wiji. Anin nabati sanging cukulan wan nawalan wiji kurma anin nakhli sanging wit kurma. Jadi Allah itu, jadi kalau kalian melihat bibit tanaman itu betapa hebatnya, disitulah ketauhidan kita diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ya biji yang asalnya diam, nggak bergerak, ya enggak? Gimana? Biji itu bergerak enggak? Nah, biji bergerak ya wedi berapa? Ya. Wah, ojo anak cini bijinya. Bijinya diem, ya enggak? Kurma, biji padi, biji sawi, biji kedelai, biji jagung. Semua diam enggak? Kamu letakkan diam enggak, Salim? Diam enggak? Ono biji jagung mlaku-mlaku yo, wedi ya. Diam 1000. Tiba-tiba kamu taruh di dalam tanah. Loh, kok dia bergerak-gerak? Tiba-tiba terpecah dan muncullah tanaman dari dalam biji yang diam 1000 bahasa. Loh, ini kan mati, tiba-tiba hidup. Siapa yang menghidupkan? Masa urup-urup karena tidak mung? Pasti bisa ada yang menghidupkan. Siapa yang maha menghidupkan? Allahu hayyul la yamut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ya. Allah yang maha menghidupkan. Iya gak, Din? Aja ndelok apa iki? Ya, Din. Nandur ya ta. Biji sawi meneng ae. Moro-moro tiap hari ndelok lu. Bahkan kalau kamu pernah di Arab itu lebih hebat lagi. Itu kita kan sering itu bibit kurma. Kalau di Arab itu ekstrim lagi. Kurma yang terbaik itu ditanam di pasir, ditindis batu besar. Kurma yang terbaik itu dia bisa tumbuh. Dia bisa membelah bijinya, ya, dia tumbuh di dalam pasir itu. Dia akan merangkak naik ke atas sampai batu itu terguling. Itu baru kurma itu ditindis batu ya. Loh kok iso padahal meneng denger ya gak? Kurma itu kalau kamu lempar diam aja apa enggak? Tiba-tiba dia terbelah. Itulah tauhid kita diajari oleh Allah. Asalnya meneng diam, tiba-tiba gerak-gerak terbelah. Siapa yang membuat semua itu? Tiada lain adalah yang maha menghidup. Siapa yang maha menghidupkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhriju ngetokake sapa Allah al-hayya ing awa-awaan kang urip minal mayyiti sanging perkara kang mati. Iya enggak? Manusia ini dari perkara yang tidak punya nyawa, ya.
Iya. Tanah itu punya nyawa nggak? Tanah punya nyawa apa nggak? Berarti mati apa hidup? Tiba-tiba dijadikan ayahanda kita, bapak kita, moyang kita, Nabi Adam alaihissalam ya. Setelah itu kemudian kalian semua jadi intisari tanah, dari saripati tanah yang berupa nutfah ya, air mani, air yang menjijikkan. Itu hidup apa mati sana? Air itu hidup apa mati? Ya, air klecret gitu. Iya, din kuwi basah itu. Ya ini pamane Din. Umpamane Din. Tangi-tangi lho. Kok sarunge gembreng kabeh liket-liket apa iki? Iku jembune calon bakal menang. Ya ya nang ojo guyu-guyu nang. Ya. Gembreng kabeh sarunge. Lho iku sembarangan buak-buak lho wis ya aja. Berisi 28 juta sel bakal bayi. Semuanya dulunya dari perkara yang mati, cairan yang menjijik. Gusti Allah gawe kowe iku menyingkirkan yang lain. Menyingkirkan 27.999 bakal bayi, semua disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disisakan kamu. Dadi gundulmu iki ana Salim, ana Rafa, ana Irudin ya, ono Yuli, wah bener aja. Ini kamu punya saudara kembar sebanyak 27.999 bakal bayi. Yang bentuknya pokoknya jadi semua, ya koyo kowe kabeh. Yang lain dibuang, disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja bengong wae san koyo kowe. Itulah Allah. Ya, yang lain disingkirkan, kita dihidupkan oleh Allah. Satu tok. Kalau 2 ya berarti kembar. Kalau 3 kembar kalau 4 kembar misalkan 2 anak langsung 4 gerejal cuma. Salah Nabi Muhammad. Ini masalah. Ini sesuatu yang kalau bukan Allah nggak bisa. Kalau yang bukan yang maha menghidupkan, maha menciptakan, tidak bisa. Maka ini air mani ya, nutfah, kemudian biji itu mendidik kita tentang tauhid. Lu asalnya menang-menang ya, tiba-tiba terbelah. Ngono ku piye yo? Lho nak mbok pikir secara ilmumu, yaitu karena proses begini jadi kowe cuma belajar ilmu biolog, tapi karena kita diajari tentang Allah ya, itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nek mbok akal terus ya tidak akan ketemu, karena akal itu ciptaan manusia. Kalau sudah dihentikan semua dari ciptaan Allah, maka semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Lo itu lo ayam, kamu lihat ayam enggak? Ayam kau tuh mah enggak ayam? Pelontok, anaknya bunder. Ayamnya bingung. Nangis ayamnya nangis. Mana aku kok bunder, ora kaya aku, ora duwe bulu, ora duwe cakar, ora duwe cucuk. Piye? Itik bingung. Iya enggak, Juli? Kowe ndelok Juli. Anake ayam iki pertama kali metu langsung ana wulune apa bunder? Bunder kleser ya iku Ya Allah. Telur iku urip apa mati? Urip apa mati? Bunder kleser. Iya ta? Urip apa mati lain? Ndok iku urip apa mati? Meneng tenger-tenger ora ono obah ora ono. Ayame nang ya Allah. Gimana ini saya punya anak kok bulat, nggak ada bulunya, nggak ada kakinya, nggak ada cakarnya, nggak ada cucuknya, nggak ada bulunya, nggak ada buntutnya, nggak ada sayapnya. Piye? Akhirnya pitik wongi lara riyadhah, ora mangan ora ngombe ning dhuwur petara ngengkermi apa len? Ini kono subhanallah, subhanallah. Ngono anggere wis wae disebut udzkurullah ngono. Wae jedong ora pitik wis padha di ora mangan ora ngombe nek ana sing dicucuk gitu. Iku pitik. Karena munajatnya kepada Allah yang mati bulat, mati tiba-tiba pada waktunya, pada masanya menjadi pecah dan keluarlah seekor anak ayam. Tuh. Malih ana cucu, malih ana apa nih Jul? Bulu. Malih ana buntu. Malih ana saya. Ya Allah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Allah yang Maha menciptakan. Gitu.
Kira-kira kowe iso. Loh, makanya jangan disepelekan. Kamu bisa nggak bikin satu helai bulu ayam? Bisa nggak? Ya Allah. Kira-kira pamane sikile nyamuk poklek kowe iso nyambung sana jan. Iso ora? Allah Maha segalanya. Iya. Ada seorang profesor mau bikin kakinya nyamuk nggak bisa. Ini semua adalah kekuasaan Allah. Malah coba sepele nong. Wah nyamuk ya, semua itu ada. Coba nggak? Bisa nggak kalian bikin nyamuk? Bisa nggak? Kakinya nyamuk aja, enggak jangan nyamuknya. Bisa nggak? Ini adalah kekuasaan Allah. Itu semua dari perkara yang termasuk manusia. Ya, itu adalah proses Allah Maha menciptakan manusia dari perkara yang makanya kita itu ojo kemaki, urip kemaki petakilan ya. Jangan. Kita dari benda yang dari tanah itu. Semuanya dari tanah ya enggak? Pamannya bapak kamu makan ikan. Ikan itu makan apa? Makan apa? Makan ya apa? Makan apa? Nah, makanannya apa ya? Salah satunya ya lumut. Lumut itu dari apa? Nempel di apa? Batu itu sama dengan apa? Akhirnya dimakan bapakmu. Jadi nutrisi. Distrom kamu, terciptalah kamu. Maka tubuhnya biologisnya manusia itu dari iya. Nyarul bapaknya mangan apel. Wah, apel Washington. Mari ngono dadi nutrisi. Disalurnya ibune jadi arul. Nah, makanya manusia itu dia akan meninggal di mana nutrisi pertama kali diciptakan Allah diambilkan. Cara biologis begitu itu. Ora apa-apane mangan pisang ambon ya ngono. Kokono ya disalurnya ibune terus jadi diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mana manusia itu begitu. Di mana dia tanah diciptakan pertama kali dia akan meninggal. Ada orang Semarang meninggal di Suriname, ada orang Cilacap meninggal di Madagaskar ya. Ada orang Madagaskar meninggal di Bali. Ya mungkin bisa juga nutrisi atau tanahnya adimil ardinya itu dari daerah-daerah tersebut. Nah, makanya di mana orang meninggal disitulah dia dimakamnya. Alangkah lebih baiknya meniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkut-angkut diwehi kopi, diwehi formalin enggak usah. Udahlah, dia meninggal di situ makamkan di situ. Itu adalah fitrahnya manusia yang sudah wafat itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi manusia segala sesuatu adalah dari apa? Dari perkara yang mati itu. Jangan sombong makanya. Kal insani kaya menungso. Wa ta'irilan manuk wan minan nutfati sangi mani wal bidoti lan enduk. Wa mukhrijul mayyiti lan ngetokake perkara kang mati. Anfati kesimani wal bidoti lan enduk minal hayyi sangi urip ya. Manusia diciptakan oleh Allah dari perkara yang mati berupa nutfah, sari pati inti manusia. Dari perkara yang mati, dari air yang hina menjadi manusia, dari telur menjadi ayam, dari telur menjadi burung, dari telur menjadi ayam jago. Jadi babon keluarlah perkara yang mati yaitu endok alias telur alias tigan alias egg. Minal hayyi sangking kang urip dalikum utawi dat kang nyigar. Al-falikul mukhriju, al-faliku tekan ya al-mukhriju kang ngetokake iku Allah, maka segala sesuatu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa ana mongko kaya apa tu fakunadin engokake sapa sira kabeh fakaifa mongko hale kaya apa tu surafunadin engokake sapa sira kabeh anil imani sang iman ma qiyamil burani sartane jumenengi dalil pertondo. Falikul asbahi kang nyigar waktu subuh itu. Masdarun iku masdar bima ana subhi kelawan nganggo manen lafaz subhi aisyaku umudis subhi tegese nyigar petenge waktu subuh wa utawi umudis subhi iku awwaluma awale perkara ya bedu kang pertelo apa ma min nurin nahari saking padangi waktu awan
andul matil laili sanging petenge wengi wa ja'ilul laili ladzat kang ndadekake wengi sakanan ing anteng utawa panggonan anteng taskunu kang anteng fihi ing dalam lelapal khalqu makhluk minat ta'abi sanging payah wasamsalan srengenge yaitu Allah Ta'ala yang membuka ya, yang membuka ya, gelap menjadi terang. Iya enggak lho? Subuh-subuh ke asalnya peteng apa padang lho? Peteng apa padang? Peteng. Peteng apa gelap? Peteng apa gelap? Peteng apa gelap? Dark. You understand dark? Gelap, jadi gelap. Dari kegelapan itu menjadi keterang. Nah, di waktu malam hari segala sesuatu dibikin tenang oleh Allah, gitu. Dalan-dalan nek bengi ku watu padha turu gitu, mlaku ketok enak gudeg-gudeg. Padahal berdil-berdil. Nek awan kita berdil-berdil. Iya. Ya lah Lim, betul. Bengi kepethuk mulus-mulus wajahe bareng awang-awang kebak kukul. Ngono. Tenang ya. Husbanan, semuanya dibikin oleh Allah. Matahari ketika malam dibuat menjadi gelap karena tertutup oleh malam. Wasamsalan ing srenge wal qamaran ing bulan. Binasbi kelawan den waca nasab atafan krana den atafake. An mahalil laili sangking lafat laili khusbanan hale kaya kale ginawe ngira-ngira wektu khusbanan hale ginawe ngitung lil auqati maring pira-pira wektu awil utawa utawi bae makhdhufatun den buang wa utawi khusbanan iku halun dadi hal min muqaddarin sing lafat kang den kira-kirake ayajian tegese lumaku apa samsawal qamar husbanin kelawan kinawe ngira-ngira wektu kama kaya keterangan fi ayatir rahmani kaya ing dalem ayatir rahman dalika te perkara kang den turuti dalika te mengkono-mengkono perkara kang den tutur al madzkur tegese perkara kang den tutur iku taqdirul azizil alim oleh mesti zat kang menang zat kang mulya fi mulki ing dalam keratone al aziz al alim itu zat kang mudaneni al alim itu zat kang mudaneni. Jadi Allah lah maha pengatur segalanya, maha pengatur segala. Wa huwa utawi maha mengatur segalanya bi khalqi kelawan makhluk Allah wa huwa utawi Allah iku alladzi dat jala kang dadake sapa alladzi lakum maring sira kabeh anu jumaing pira-pira lentang Kita tadu supaya oleh pituduh sapa sira kabeh biya kelawan ujum fi dulumatil baring dalam pira-pira petenge daratan wal bakhri lan segara fil asfaring dalam pira-pira pelungan. Zaman dulu karena ini konteksnya Al-Quran turunnya di Jazirah Arab ya, dan juga mungkin di daerah Arab itu karena dekat dengan Jeddah ya, laut ya, yang tidak ada daratan ya. Allah Ta'ala menjadikan malam ya, mungkin belum saatnya rembulan itu terlihat, maka nujum ini atau bintang-bintang ini sebagai penanda ya. Kalau kita pernah belajar di waktu SD ya, rasi bintang Luku atau rasi bintang Gubuk Penceng ya, kemudian rasi bintang Scorpion, ada Libra, kemudian ada Pisces, ada Sagittarius, ana Gemini wae ora apal. Ana jeneng Capricorn, ana Lion dan sebagainya ya. Hut dan sebagainya itu kalau dalam bahasa Arab. Itu semua dibuat untuk sebagai petunjuk, bukan untuk meramal ya. Udin kaya Udin meramal ngeramal. Waduh, aku bintang Gemini.
Ini bulan ini aku akan mendapatkan uang dari arah utara. Wilentut. Gimana itu? Tidak benar. Itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh para kuhana, juru ramal dan juru gede. Sebenarnya bukan begitu, untuk mengetahui datangnya bulan. Zaman dulu kan belum ada almanak begini, belum ada kalender, ya enggak? Dulu mana ada kalender kertas, belum ditemukan ya. Untuk mengetahui bulan bagaimana? Dengan mengetahui oh ini bintang Scorpio, oh ini bintang Pisces. Berarti ini bulan antara Februari sampai Maret. Oh ini bintang Sagittarius, ini berarti bulan ini sampai bulan ini. Oh ini bintang Libra. Itu begitu. Bukan mengetahui tentang karir kamu akan menanjak. Kalau kamu berjalan ke arah utara maka kamu akan sial. Kisah cintamu, orang yang kamu cinta akan mendekati kamu. Itu namanya sableng nih, gitu. Begitu juga dengan arah mata. Ini bintang ini menunjukkan arah utara. Ketika orang berlayar kan begitu, belum ada GPS, apa menimba Google, ngoten niku. GPS belum ditemu, kompas belum ditemu, apa menimba Google, belum ada. Belum ada. Apa meneh Google Map ora enek. Manusia hanya mengetahui tentang arah mata. Tahtadu. Supaya kalian tahu tentang arah-arah matanya dan kalian tidak sesat di dalam waktu bepergi. Qad fasolna teman-teman mertelake sapa ingsun, bayyana tegese mertelake sapa ingsun alayat ing pira-pira ayat. Adilalati tegese pira-pira tetenger kang nuduhake. Lah, sekarang ya. Sekarang ini kenapa ada GPS, ada satelit? Itu semuanya dari apa? Dari astronomi orang-orang zaman dulu. Dari alat namanya teodolit ya. Hati koordinat GPS Mbah Google ya, Google Map ya, apa ya. Itu semua dulunya dari penelitian para mbah-mbah kita yang meneliti bintang ini, mengetahui arah barat, timur, utara, selatan, tenggara ya, dan lain sebagainya. Itu adalah semuanya dari penelitian orang-orang terdahulu seperti Imam Al-Biruni, Imam Al-Khawarizmi, Imam Jabir bin Hayyan, Imam Abdurrahman Al-Jazairi dan lain sebagainya. Itu yang mengetahui tentang lingkar bumi dan lain sebagainya. Imam Al-Biruni dan lain sebagainya. Itu jasa mereka semuanya. Sehingga di akhir zaman ditemukanlah angka-angka. Dulu angka manusia itu cuma ya seperti yang Romawi itu. Ada Imam Jabir bin Hayyan yang menemukan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu yang menemukan siapa? Imam Jabir bin Hayyan. Dulunya angka ya seret ngono. Angkane wong Roma iki padha sonto, iki urung mudeng. Gitu. Iki urung sepinter wong Islam. Islam karena ada Al-Qur'an menjadi kowe kalau tidak ada Al-Qur'an ini, Al-Qur'an cikal bakal. HP bisa ada angka 1, kalian mengetik ya, sebab jasa daripada Al-Qur'an. Ya, nomor nambro itu semua dari jasanya Imam Jabir bin Hayyan ya toh. Nek ora piye wong kon dawa, coba kamu nulis angka 18 mesti X gitu. Ono ngene tambah ngene. Duh. Lah nek engko tambah wae tambah wae gitu. Lah nek kalau kamu pakai cara Imam Jabir bin Hayyan 17 cukup gampang. 1 dan 7 ya kan. Kalau kamu pakai Romawi wis X ngene tambah ngene nah, tambah iya enggak. Maju mana? Berarti maju Al-Qur'an. Itu adalah penemuan dari Imam Jabir bin Hayyan. Maka kita harus berterima kasih kepada Imam Jabir yang telah melakukan penemuan aljabar dan lain sebagainya, termasuk ada ilmu tentang perkalian dan lain sebagainya ya. Kemudian teori-teori aljabar itu adalah, kalau tidak ada Imam Jabir bin Hayyan ya kalian tetap nomor-nomornya kayak gitu. X udah nak 1000 piye? C ana ngene wah kakean suwen gitu. Tambah bingung pernah salimun apa mudhun ngopo gitu. Ya lho.
Alhamdulillah kita sudah punya angka Imam Jabir. Mau nulis 1000 ya 1 0 0 0 ya deh. Coba kamu pakai angka Romawi. Wis piye angka Romawi? Coba guys 1993 piye guys Romawi? Bingung. Ono X ono apa macam-macam bingung. Cukup dasar Imam Jabir bin Hayyan 1993 2002. Coba kau nggak angka Romawi, bingung gue. Ya, inilah jasa daripada Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah mewahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan diteliti oleh para sahabat akhirnya jadi termasuk ini ya GPS ini. Kalau kita ini nggak ada ini, tidak akan ditemukan GPS. Kalau para sahabat tidak meneliti bintang-bintang, maka tidak akan ditemukan satelit, tidak ditemukan alat titik koordinat, teodolit dan sebagainya akan diketemu. Semua itu jasa para sahabat. Siapa yang pertama kali membuat peta itu adalah umat Islam. Mengetahui lingkar bumi itu adalah umat Islam. Ya kita. Makanya santri itu harus begitu ya, kreatif ya, belajar kitab sing tenanan ya. Mau ngaji dibaca kitabnya, habis ngaji dibaca sebentar walaupun 1 kali 2 kali supaya kita dapat ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih ini. Sampai mana tadi? Wawalladhi ya? Liqaumi ya'lamun jatataban tegese angen-angen sapa kaum bahwa ta Allah iku alladzi dat angsa kang dadekake sapa ladikum ing sira kabeh. Falako kang dadekake sapa ladikum ing sira kabeh min nafsin sang awalan wahidatin kang siji. Jadi kita semua itu tercipta dari Nabi Adam alaihi salam min nafsin wahidah. Dari Nabi Adam menumbuhkan Ibu Hawa, iya enggak? Jadi Ibu Hawa itu ya dari Nabi Adam. Nabi Adam gelimpung ya, kayak asan ngono ngontang antuk ya. Ngono. Ya Allah, kira-kira gelimpungan ngontang antuk dam. Ya asan. Ning kula kesepian ya Allah mboten gadah kanca. Oh, kowe ora duwe kanca. Iya. Diambillah tulang rusuknya Nabi Adam sebelah kiri ini lagi. Krek. Tulangnya bengkok. Ditaruh di dekatnya Nabi Adam. Tling, ya Allah yang menciptakan. Jadi wani. Ya Allah, apa ini ya Allah? Oh, itulah yang namanya Hawa. Lawan jenismu Adam. Kuciptakan dari tulang rusuk. Boleh kusutno ya Allah? Boleh. Tapi setelah engkau menikah, kunikahkan engkau dengan Hawa dengan mahar sholawat sallallahu ala Muhammad. Nabi Adam membaca sallallahu ala Muhammad, diterima Ibu Hawa dan sah menjadi suami istri, dan kemudian lahirlah Qabil, Iklimah, Habil, Wadi'ah dan seterusnya sampai Nabiullah Sis, dan terus sampai Nabi Idris, sampai Nabi Nuh, ada Sam, Ham, Yafis, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah semua dari nafsu wahidah, dari satu nafsin, satu awa-awaan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa mustaqarru mongko ta panggonan tetep ingkum sang sira kabeh firrahmi ing dalam telanaan panggonan, wa mustaudaun lan utawi netepake mingkum sang sira kabeh ku fisul ing dalam balung geger. Wa fikratin ku tetep ing dalam macan suci bi fathil qaf iklawan fathai qaf ai makanun tegesi panggonan qararin kang tetep lakum maring sira kabeh. Qad fasalna kang teman-teman mertelake sapa ingsun al ayat ing pira-pira ayat nikamin maring kaum yafqahuna kang padha nglembutake sapa nglembutake angen-angen sapa kaum min ma'ing perkara yuqalu kang diucapake apa ma la maring kaum yafqahun wa huwa alladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi al-fatihah.
Radzaladina nandani wal maghdubi mardwan. Baca. Siji Pak Ustaz. Ya Rabbana bil